Ibuku diperlakukan seperti pembantu oleh suamiku. Saat makan malam kuceraikan ia di depan keluarga besar. 1 tahun kemudian ia mengemis bantuan kepadaku dan ibuku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Udara di ruang makan terasa hangat oleh aroma semur daging dan sayuran yang baru saja dihidangkan. Lampu kristal di atas meja makan memantulkan cahaya keemasan, menerangi wajah-wajah bahagia keluarga besar Mas Ardi yang duduk mengelilingi meja panjang. Aku, Dinda, duduk di sebelah suamiku dengan gaun kebaya biru muda yang sengaja kupakai untuk merayakan hari jadi pernikahan kami yang ketiga. Seharusnya ini momen bahagia. Tapi senyumku perlahan memudar ketika melihat ibuku. Seorang wanita berusia 62 tahun dengan rambut yang sudah memutih, mondar-mandir dari dapur ke ruang makan membawa satu persatu hidangan. Tangannya yang keriput terlihat gemetar saat mengangkat piring besar berisi sop konro. Makanan khas Makassar yang sengaja dimasaknya karena tahu Mas Ardi sangat menyukainya. Bu, tolong ambilkan aku air putih dingin. Jangan pakai es batu banyak-banyak, pinta Mas Ardi tiba-tiba, menyela obrolan serunya dengan pamannya tentang proyek properti terbaru mereka. Aku menahan napas. Ibuku yang sedang berjalan membawa semangkuk sambal terpaksa berbalik arah ke dapur lagi. Kulihat punggungnya yang sedikit membungkuk dan langkahnya yang tertatih. Mas, aku saja yang ambilkan, ujarku mencoba berdiri. Tapi Mas Ardi langsung menarik lenganku. Sudah, biar ibu saja. Kamu kan tamu utama hari ini, katanya sambil tersenyum, tapi matanya berkilat sinis. Di seberang meja, Tante Mira, adik ibunya Ardi, ikut menyeringai. Iya, Dinda. Biarkan ibumu saja. Dia kan sudah terbiasa melayani sejak dulu. Perutku mual mendengar itu. Ibuku bukan pembantu. Dia adalah seorang pensiunan guru SD yang rela datang dari kampung hanya untuk membantuku mengurus rumah saat aku sibuk bekerja. Ketika ibuku kembali membawa segelas air, tangan Mas Ardi sengaja bergerak cepat sehingga gelas itu hampir jatuh. Aduh, Bu, hati-hati dong. Gelas ini mahal, tahu? Hardiknya dengan nada tinggi, membuat semua orang di meja makan terdiam. Wajah ibuku memerah. Maaf, Ardi. Ibu agak capek saja. Bisiknya lemah sambil membersihkan tumpahan air kecil di taplak meja. Di saat itulah, sesuatu dalam diriku patah. Aku melihat ke sekeliling meja. Semua keluarga Mas Ardi hanya diam. Beberapa malah tersenyum sinis. Tak seorang pun membela ibuku. Tanganku mengepal erat di bawah meja. Malam ini seharusnya perayaan cinta kami. Tapi yang terjadi justru pesta penghinaan terhadap orang yang paling berjasa dalam hidupku. Bu, ujarku tiba-tiba berdiri. Suaraku tegas meski lututku gemetar. Sudah, duduk saja di sini. Biar aku yang ambilkan apa yang mereka butuhkan. Ruang makan mendadak senyap. Semua mata tertuju padaku. Mas Ardi mengerutkan kening. Wajahnya mulai memerah. Dinda, kamu? Tidak, Mas. Potongku, kali ini lebih keras. Cukuplah. Sudah 3 tahun ibuku diperlakukan seperti pelayan di rumah sendiri. Hari ulang tahun pernikahan kita. Tapi yang kulihat adalah ibuku yang bekerja keras sejak pagi sementara keluarga Mas duduk manis menikmati jasanya. Udara di ruangan itu terasa semakin panas. Aku melihat ibuku berusaha menyembunyikan air matanya dengan cepat mengusap mata. Di depanku, wajah Mas Ardi berubah dari merah menjadi pucat. Dinda, kamu berlebihan. Ibu senang bisa membantu. Tolong jangan berbohong, Mas. Suaraku mulai bergetar. Kita semua tahu ini bukan tentang membantu. Ini tentang mempermalukan, tentang menunjukkan siapa yang berkuasa di rumah ini. Tante Mira tiba-tiba menyela. Dinda, kamu harusnya bersyukur suamimu mau menerima. Tutup mulut Anda. Hardiku tanpa berpikir 2 kali,
membuat semua orang kaget. "Jangan ikut campur urusan keluarga saya." Di tengah keheningan yang mencekam itu, aku menarik kursi di sebelahku. "Bu, duduklah di sini. Makanlah bersama kami. Karena mulai malam ini, tidak akan ada lagi yang memperlakukanmu seperti pelayan di rumah ini." Dan di saat itulah, di depan seluruh keluarga besar suamiku, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan, aku benar-benar melihat rasa malu di wajah Mas Ardi. Malam itu, setelah semua tamu pulang dengan suasana canggung yang masih menggantung di udara, aku duduk sendiri di teras belakang rumah kami. Angin malam berhembus pelan, membawa serta aroma bunga melati yang tumbuh di sudut taman. Aku menatap langit yang bertabur bintang sambil memegang erat album foto pernikahan kami yang kubawa dari dalam rumah. Halaman demi halaman kubuka, setiap gambar seakan membawa kembali kenangan yang dulu begitu indah. Di sana, ada foto Mas Ardi tersenyum manis saat melamariku di depan keluarga. Matanya yang teduh penuh kasih sayang ketika memakaikan cincin di jariku. Aku masih ingat betul bagaimana tangannya gemetar saat menyampaikan janji pernikahan. "Keluargamu adalah keluargaku juga, Din," bisiknya waktu itu sambil memeluk ibuku dengan hangat. "Aku janji akan selalu menghormati dan menyayangi ibu seperti ibuku sendiri." Kata-kata yang begitu manis itu sekarang terasa seperti pisau yang menikam perlahan. Aku menghela napas panjang saat melihat foto-foto bulan madu kami di Bali. Mas Ardi yang dengan sabar mengajari ibuku berenang di kolam hotel. Mas Ardi yang rela berjalan kaki jauh mencari warung makan Padang karena tahu itu kesukaan ibuku. Di foto itu, mereka terlihat begitu akrab, seperti ibu dan anak kandung. Lalu kenapa semua bisa berubah? Air mataku mulai menetes saat menemukan foto kami di rumah pertama ini. Masih terlihat jelas bagaimana ibuku dengan bangga memegang sapu dan lap, bersemangat membantu membersihkan rumah baru kami. Saat itu, Mas Ardi masih sering bilang, "Bu, jangan capek-capek. Nanti saya yang bersihkan." Tapi perlahan, semuanya berubah. Aku masih ingat persis momen ketika perubahan itu mulai terasa. Saat bisnis properti Mas Ardi mulai menanjak. Proyek pertamanya sukses besar. Dan tiba-tiba rumah kami selalu dipenuhi tamu-tamu penting. Awalnya hanya sesekali meminta bantuan ibuku menyiapkan makanan. Lalu menjadi rutin. Dari sekadar membantu, berubah menjadi dianggap kewajiban. Yang paling menyakitkan adalah ketika Mas Ardi mulai memperlakukan ibuku berbeda di depan teman-teman bisnisnya. "Ah, biar saja pembantu saya yang menyiapkan, Bos," katanya suatu hari pada kliennya sambil menunjuk ibuku yang sedang membawa nampan minuman. Aku membeku mendengarnya. Saat aku konfrontasi di malam hari, dia hanya tertawa. "Loh, kan biar terlihat profesional di depan klien. Lagian ibu juga tidak tersinggung kok." Tapi aku tahu ibuku tersinggung. Aku melihat matanya berkaca-kaca saat menyendiri di dapur malam itu. Tapi seperti biasa, ibuku hanya bilang, "Sudah, Din. Ibu ikhlas. Yang penting kamu bahagia." Kebahagiaan. Kata yang sekarang terasa begitu ironis. Aku menutup album foto itu dengan keras. Tak kuat lagi melihat semua kenangan indah yang sudah berubah menjadi pahit. Di balik jendela, kulihat bayangan Mas Ardi sedang mondar-mandir di ruang tamu, mungkin masih marah setelah kejadian tadi malam. Tapi aku terlalu lelah untuk menghadapinya. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan, aku memilih tidur di kamar guest room, sambil memeluk erat bantal dan membiarkan air mata mengalir deras. Di luar, bulan purnama bersinar terang, seakan menyaksikan betapa rapuhnya bahtera rumah tangga kami yang dulu kami bangun dengan penuh cinta dan harapan. Matahari pagi menyinari kamar guest room melalui celah tirai, membangunkanku dari tidur yang tidak nyenyak. Mataku masih sembab, dan bantal yang kugenggam semalaman masih basah oleh air mata. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hari ini. Suara langkah kaki di lorong membuat jantungku berdegup kencang. Mas Ardi membuka pintu tanpa mengetuk. Wajahnya masih cemberut, tapi ada sedikit ketidaknyamanan di matanya.
Kamu mau tidur di sini sampai kapan? Tanyanya. Suaranya lebih datar dari biasanya. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap tanganku yang sedang meremas ujung selimut. Kita perlu bicara, Mas, ujarku perlahan, mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Dia menghela napas panjang lalu duduk di kursi dekat jendela. Sinar matahari pagi menyorot wajahnya yang masih tampak tampan. Tapi kini aku bisa melihat garis-garis kesombongan yang mulai mengeras di sekitar mulutnya. Kamu benar-benar mempermalukanku tadi malam. Mulainya, suaranya mulai meninggi. Di depan seluruh keluargaku. Aku yang mempermalukanmu. Potongku tiba-tiba. Suaraku lebih keras dari yang kurencanakan. Atau justru kamu yang sudah bertahun-tahun mempermalukan ibuku? Ruangan menjadi senyap. Mas Ardi terlihat seperti baru saja ditampar. Apa yang kau maksud? Aku tidak pernah. Setiap hari, Mas. Aku berdiri, tangan gemetar. Setiap hari kau menyuruh ibuku mengambilkan ini itu seperti pembantu. Kau bahkan tidak pernah bilang terima kasih. Kau mengkritik masakannya di depan tamu. Kau membiarkan keluargamu memperlakukannya dengan tidak hormat. Dia berdiri dengan wajah memerah. Itu hanya di kepalamu saja. Ibu tidak pernah mengeluh. Karena dia ibu yang baik. Teriakku, suaraku pecah. Dia tidak akan pernah mengeluh karena tidak ingin merepotkanku. Tapi aku melihat semuanya. Mas, aku melihat bagaimana dia menangis diam-diam di dapur. Aku melihat betapa lelahnya dia setiap malam. Mas Ardi berjalan mondar-mandir di kamar kecil itu, tangan di pinggang. Kalau begitu kenapa tidak bilang dari dulu? Kenapa harus membuat drama di depan keluarga besar? Sudah berapa kali aku mencoba bicara baik-baik? Suaraku mulai bergetar. Setiap kali aku angkat masalah ini, kau hanya menyepelekannya. Kau bilang aku terlalu sensitif. Kau bilang ibuku senang bisa membantu. Aku mengambil album pernikahan yang masih tergeletak di meja samping tempat tidur dan membukanya dengan kasar. Lihat ini. Tunjukku pada foto kami bertiga saat pindah rumah. Lihat bagaimana kau dulu memeluk ibuku. Lihat senyum tulusmu padanya. Apa yang terjadi dengan semua itu, Mas? Dia melirik album itu sebentar lalu memalingkan muka. Orang berubah, Dinda. Hubungan juga berubah. Ibu harusnya mengerti posisinya sekarang. Posisinya? Aku tercekat. Apa posisinya menurutmu? Pembantu? Asisten rumah tangga? Bukan begitu, hardiknya. Tapi ini rumah kita. Harus ada batasan. Batasan? Aku tertawa pahit. Batasan apa yang kau maksud? Batasan untuk tidak menghormati orang yang merawatku sejak kecil? Batasan untuk memperlakukan ibuku seperti manusia kelas 2? Dia menatapku tajam. Kamu terlalu emosional. Kita bisa bicara lagi saat kamu sudah tenang. Aku menggigit bibirku sampai hampir berdarah. Tidak, Mas. Tidak akan ada lagi pembicaraan tentang ini. Karena aku sudah memutuskan sesuatu. Dia berhenti di depan pintu, menoleh dengan tatapan waspada. Apa? Mulai hari ini, tidak ada lagi yang akan memperlakukan ibuku seperti pelayan di rumah ini. Jika aku melihat sekali lagi kau atau keluargamu tidak menghormatinya, kita akan punya masalah besar. Wajahnya berubah merah padam. Kamu mengancamku? Bukan ancaman, Mas. Ini peringatan terakhir. Dia berdiri diam sejenak, lalu pergi dengan membanting pintu. Suara bantingan itu menggema di seluruh rumah. Sekeras goncangan dalam pernikahan kami yang mulai retak. Aku terjatuh kembali ke tempat tidur, tubuh lemas. Di luar, kudengar ibuku berjalan pelan di lorong. Mungkin mendengar semua pertengkaran kami. Aku ingin berlari dan memeluknya. Tapi aku terlalu lelah. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan, aku benar-benar melawan suamiku sendiri. Dan entah mengapa, di balik semua kesedihan ini,
Ada rasa lega yang aneh menyelinap di hatiku. 2 minggu setelah pertengkaran kami, udara di rumah terasa masih pengap oleh ketegangan yang tidak terselesaikan. Mas Ardi sengaja menghindariku, pulang larut malam dan pergi sebelum subuh. Ibuku yang biasanya riang kini lebih banyak diam di kamar, seolah berusaha menghilang agar tidak menjadi sumber pertengkaran. Hingga suatu sore, saat aku baru saja pulang dari kantor, sebuah pesan dari Mas Ardi membuat jemariku kaku memegang telepon. Besok malam ada acara makan malam di rumah. Keluarga besar datang. Pastikan semuanya siap. Tidak ada permintaan, apalagi kata, tolong. Hanya perintah kering seperti pada seorang bawahan. Aku menatap layar telepon sampai mataku perih, mencerna betapa cepatnya hubungan kami merosot. Esok harinya, sejak pagi buta ibuku sudah sibuk di dapur. Aku menemukannya sedang mengulek bumbu dengan tangan yang sudah mulai tremor. "Ibu, kenapa tidak beli saja makanan jadi?" tanyaku sambil mengambil alih ulekan dari tangannya. Ibuku tersenyum lemah. Katanya Ardi ingin masakan rumah. Katanya tamu-tamunya suka masakan ibu. Sesuatu dalam nada bicaranya membuatku curiga. "Ibu, jangan-jangan Mas Ardi yang menyuruh ibu masak semua ini?" Dia menghindari pandanganku. "Ibu senang bisa membantu, Din. Lagian kan acara keluarga." Tanganku menggenggam erat ulekan. Ini sudah keterlaluan. Setelah pertengkaran kami, alih-alih berubah, Mas Ardi malah sengaja memperkerjakan ibuku lebih keras. Saat tamu mulai berdatangan sore itu, suasana di rumah berubah menjadi pesta riuh yang membuat kepalaku pusing. Keluarga besar Mas Ardi memenuhi ruang tamu dengan obrolan keras dan tawa yang menggema. Aku melihat sepupu-sepupunya yang sombong memeriksa setiap sudut rumah dengan tatapan menghakimi, seolah mencari kesalahan. Ibuku yang mengenakan kebaya sederhana mondar-mandir membawa makanan dari dapur, sementara para wanita keluarga Ardi duduk manis di sofa mewah. Tak satu pun dari mereka yang menawarkan bantuan. "Wah, Ibu Dinda masih gesit ya masak untuk tamu sebanyak ini," ujar Tante Mira dengan senyum tipis sambil menyuap kue yang baru saja diantarkan ibuku. Aku menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Di meja makan, Mas Ardi duduk di kursi kepala seperti raja kecil, sesekali memberi perintah tambahan pada ibuku. "Bu, nasi di rich cooker sudah habis. Tolong buat lagi 2 cup. Bu, sambalnya kurang. Bikin lagi yang pedas. Bu, tolong bersihkan tumpahan saus di lantai. Nanti lengket." Setiap perintah dilontarkan dengan suara keras agar semua tamu mendengar, seolah ini adalah pertunjukan untuk membuktikan siapa yang berkuasa di rumah ini. Puncaknya datang ketika sepupu Ardi, Andi, dengan sengaja menumpahkan semangkuk sop konro, masakan spesial ibuku yang dimasak sejak subuh, ke lantai marmer. "Waduh, maaf Bu, tangan saya licin," katanya sambil tertawa, tanpa sedikit pun usaha untuk membantu membersihkan. Ibuku segera berlutut dengan lap di tangan. Wajahnya merah karena malu dan lelah. Di saat itulah, sesuatu dalam diriku benar-benar patah. Aku berdiri dengan gemetar, suaraku tiba-tiba menggema di ruangan yang ramai. "Cukup!" Semua kepala menoleh ke arahku. Suasana mendadak senyap. "Bu," ujarku dengan suara tegas, "tolong berhenti. Duduklah di sini." Aku menarik kursi di sebelahku. Wajah Mas Ardi berubah merah. "Dinda, jangan." "Tidak, Mas." Potong. Sudah 3 tahun ibuku diperlakukan seperti pelayan di rumah sendiri. Hari ini tamu-tamu datang, tapi yang bekerja hanya ibuku seorang. Bahkan ketika makanan sengaja ditumpahkan, tak seorang pun yang membantu. Tante Mira mencoba menyela, "Dinda, kamu berlebihan." "Aku tidak berlebihan," teriakku, suaraku pecah. Aku hanya tidak tahan lagi melihat ibuku dipermalukan terus-menerus. Aku berjalan ke tengah ruangan, menghadap semua tamu yang sekarang memandangku dengan campuran kaget dan jijik. Suasana di ruang makan yang megah itu berubah menjadi senyap bagai kuburan.
Semua mata tertuju padaku, ada yang melotot penuh kemarahan, ada yang terbelalak tak percaya. Beberapa malah menyimpan senyum sinis seolah sudah lama menunggu drama ini terjadi. Napasku tersengal-sengal, dada naik turun tak beraturan, tapi suaraku keluar lebih tegas dari yang kuduga. Kalian semua boleh memandang rendah aku, kataku perlahan, menatap satu persatu wajah-wajah yang selama ini dia melihat penghinaan terhadap ibuku, tapi jangan sekali-kali merendahkan ibuku lagi. Mas Ardi bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam. Dinda, kamu benar-benar sudah keterlaluan malam ini, teriaknya, tinjunya mengetuk meja hingga gelas-gelas bergetar. Apa yang akan keluarga besar katakan? Kamu mempermalukanku di depan? Aku yang mempermalukanmu? Suaraku melengking, memotong omongannya. Atau justru kau yang sudah bertahun-tahun mempermalukan ibuku? Kau pikir aku tidak melihat? Kau pikir aku tidak merasakan? Ibuku yang masih berdiri di sudut ruangan dengan lap di tangan mencoba mendekat. Dinda, sudahlah, ibu baik-baik saja. Aku tidak akan diam lagi, Bu, kataku sambil menarik kursi di sebelahku. Duduklah di sini. Malam ini, kau akan makan sebagai tamu terhormat, bukan sebagai pelayan. Tante Mira, bibirnya menyungging sinis, menyeringai. Dinda, kamu lupa diri. Harusnya kamu bersyukur Ardi mau menerima. Aku memutar badan begitu cepat hingga rambutku berkibar. Tutup mulut Anda, raungku, membuat semua orang terkejut. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Atau apakah Anda ingin menggantikan ibuku membersihkan tumpahan sop itu? Sepupu Ardi, Andi, yang tadi menumpahkan sop dengan sengaja, tiba-tiba berdiri. Dinda, kamu sudah keterlaluan. Ini rumah Ardi, kamu harus. Ini juga rumahku. Sergahku, mengeluarkan dokumen dari tas kerja. Surat ini membuktikan aku membayar separuh harga rumah ini. Jadi jangan bicara seolah aku hanya parasit di sini. Mas Ardi terlihat seperti ingin muntah melihat dokumen itu. Kamu? Kamu sudah merencanakan ini? Tidak, Mas. Aku hanya selalu siap. Jawabku dingin. Seperti aku selalu siap menerima kekuranganmu. Tapi tidak akan pernah siap menerima penghinaan pada ibuku. Udara di ruangan itu terasa semakin panas. Keringat dingin mengalir di punggungku, tapi tekadku sudah bulat. Mulai malam ini, ujarku dengan suara yang tiba-tiba sangat tenang namun mematikan, aku tidak mau lagi menjadi istri Ardi. Gempar. Tante Mira menjerit. Paman Ardi mengumpat. Sepupu-sepupunya saling pandang dengan wajah pucat. Ardi tertawa getir. Kamu serius? Hanya karena masalah kecil seperti ini? Ini bukan masalah kecil, Mas. Bisikku, tiba-tiba lelah. Ini tentang harga diri. Tentang bagaimana kau dan keluargamu selama ini memperlakukan orang yang paling kusayangi di dunia ini. Ibuku mulai menangis terseduh-seduh di kursinya. Aku memegang bahunya erat. Kita cerai, Mas. Besok aku akan pindah dengan ibuku. Ardi menatapku dengan mata berapi-api. Kamu pikir hidup tanpa aku akan mudah? Kamu pikir dengan gajimu yang kecil itu? Lebih baik makan nasi dengan garam tapi bahagia, daripada hidup mewah tapi hati hancur setiap hari melihat ibuku diperlakukan seperti sampah. Potongku tajam. Di tengah keheningan mencekam itu, aku membantu ibuku berdiri. Tubuhnya terasa ringkih sekali di pelukanku. Kita pergi, Bu, bisikku di telinganya. Kita akan baik-baik saja. Saat kami berjalan meninggalkan ruang makan mewah itu, di tengah tatapan penuh kebencian dari keluarga Ardi, tiba-tiba aku merasa sangat lega. Seperti beban bertahun-tahun akhirnya lepas dari pundakku. Di ambang pintu, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Surat cerai akan kukirim besok. Dan ingat baik-baik, Ardi, penghinaanmu pada ibuku akan kau tanggung seumur hidupmu. Pintu tertutup dengan keras di belakang kami, mengakhiri babak pernikahan kami yang dulu bermula dengan cinta, tapi berakhir dengan penghancuran harga diri seorang ibu.
Malam itu, di kamar hotel sederhana yang kusewa darurat, ibuku memelukku erat sambil terisak. "Maafkan ibu, nak, ibu yang menyebabkan." "Jangan pernah bilang begitu, Bu," bisikku sambil ikut menangis. "Kau adalah alasan terkuatku untuk tetap bermartabat." Di luar jendela, hujan mulai turun, membasahi kota yang tiba-tiba terasa sangat besar dan asing. Tapi di pelukan ibuku, aku menemukan kembali kekuatan yang selama ini terkikis perlahan. Besok adalah hari baru. Hari tanpa penghinaan. Hari di mana aku dan ibuku akan memulai segalanya dari nol. Hari-hari setelah pengumuman perceraianku berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Hotel murah tempatku dan ibuku menginap terasa pengap. Dindingnya tipis sehingga setiap suara dari kamar sebelah terdengar jelas. Aku terbangun setiap pagi dengan perut mual dan kepala pening, mencoba mencerna kenyataan bahwa hidupku telah berubah drastis dalam semalam. Tapi yang lebih menyakitkan adalah melihat ibuku yang semakin kurus dan lesu. Matanya selalu sembab. Tangannya gemetar setiap kali telepon berdering, seolah takut mendengar suara Mas Ardi. "Dinda, apa kita tidak bisa berdamai saja?" bisiknya suatu pagi saat menyaksikanku menyusun dokumen-dokumen pengadilan. "Ibu tidak tebal melihat kau harus melalui semua ini." Aku memeluknya erat, mencium aroma minyak kayu putih yang selalu melekat pada bajunya. "Ini bukan hanya tentang kita, Bu. Ini tentang harga diri. Aku tidak akan membiarkan Ardi dan keluarganya terus menghina kita tanpa konsekuensi." Ruangan pengadilan agama terasa dingin dan menyeramkan. Kursi-kursi kayu yang keras, dinding-dinding kosong tanpa hiasan, dan bau disinfektan yang menyengat membuat suasana semakin mencekam. Mas Ardi datang dengan dua pengacaranya yang berwajah sinis, sementara aku hanya didampingi seorang pengacara perempuan muda yang kuhire atas rekomendasi teman kantor. "Perceraian bisa selesai cepat kalau nyonya tidak menuntut banyak hal," ujar pengacara Ardi dengan senyum tipis. Matanya memandang rendah dokumen-dokumen di tanganku. Aku membuka tas besar dan mengeluarkan 3 map tebal. "Saya punya bukti-bukti yang akan membuat proses ini tidak semudah yang Tuan harapkan." Di dalam map itu ada 1. Rekaman video dari CCTV rumah yang menunjukkan Ardi berteriak pada ibuku karena kopinya terlalu dingin. 2. Pesan-pesan teks dari keluarga Ardi yang menghina keluargaku. 3. Bukti finansial bahwa aku ikut membeli rumah itu dengan uangku sendiri. 4. Testimoni dari tetangga tentang bagaimana Ardi sering mempermalukan ibuku di depan umum. Wajah Ardi berubah pucat ketika hakim mulai memeriksa bukti-bukti itu satu persatu. Ini rekayasa," protesnya. Hakim, seorang lelaki tua dengan kacamata tebal, mengangkat tangan. "Saudara Ardi, saya sarankan Anda tenang. Bukti-bukti ini cukup kuat." Di sidang kedua, aku memutuskan untuk memanggil saksi-saksi. Yang pertama adalah Mbak Siti, asisten rumah tangga kami dulu yang dipecat Ardi karena membela ibuku. "Dia bilang ibu mertuanya seperti anjing tua yang tidak tahu diri," ujar Mbak Siti dengan suara bergetar. "Setiap hari saya melihat ibu itu menangis di dapur." Saksi berikutnya adalah Pak RT kami. "Saya sering dengar teriakan dari rumah mereka. Tuan Ardi marah-marah karena makanan tidak sesuai selera atau rumah kurang bersih. Tapi pukulan terberat datang ketika adik kandung Ardi sendiri, yang selama ini diam, tiba-tiba muncul membela kami. Kakak saya memang berubah sejak sukses bisnis," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya sudah sering menegur dia soal perlakuannya pada ibu mertua, tapi dia bilang itu hal sepele." Ardi terlihat seperti ingin menghilang di kursinya. Keluarganya yang dulu sombong sekarang menunduk malu. Putusan akhir keluar 2 minggu kemudian. Cerai talak dengan hak penuh ada padaku. Rumah menjadi milikku sepenuhnya karena bukti pembayaran. Ardi harus membayar uang mut'ah sebagai kompensasi. Ketika hakim membacakan putusan, Ardi tiba-tiba berlutut di depan ibuku. "Ibu, maafkan saya." Tapi ibuku hanya memandangnya dengan wajah sedih. "Bangun, nak. Tidak pantas seorang suami berlutut pada mantan mertua."
Di luar pengadilan, para wartawan sudah menunggu. Ternyata kasus ini menarik perhatian media, karena keluarga Ardi cukup terkenal di kalangan pengusaha. Esoknya, foto Ardi dengan judul, "Pengusaha dihukum karena perlakukan ibu mertua seperti pembantu," menghiasi beberapa media online. Beberapa hari kemudian, kabar mulai berhembus. Mitra bisnis Ardi banyak yang mundur, tidak mau terkait dengan namanya yang sekarang tercoreng. Proyek-proyeknya ditunda oleh klien yang khawatir dengan reputasinya. Keluarga besarnya marah besar karena aib ini membuat mereka ikut dipermalukan. Aku mendapat pesan dari teman bahwa Ardi sekarang sering terlihat mabuk di klub-klub malam. Wajahnya selalu muram. Sementara itu, aku dan ibuku mulai merintis hidup baru. Usaha catering kecil-kecilan kami mulai dapat pelanggan tetap. Rumah yang dulu penuh kenangan pahit sekarang kami jual, dan kami pindah ke apartemen sederhana tapi nyaman. Di malam-malam sunyi, kadang aku masih terbangun dan meraih sisi tempat tidur yang kosong. Tapi kemudian aku melihat ibuku yang sedang tidur nyenyak di kamar sebelah, dan hatiku kembali tenang. Ardi mungkin mengira perceraian ini akan membuatku menderita. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dialah yang terjatuh, sementara aku justru menemukan kekuatan baru. Pagi itu, matahari baru saja mulai menyembul dari balik gedung-gedung apartemen ketika aku sudah berdiri di dapur kecil kami. Tangan sibuk mengaduk adonan kue lapis yang harus selesai sebelum jam 7. Aroma vanili dan kayu manis memenuhi ruangan sempit itu, bercampur dengan harum nasi gurih yang sedang dikukus ibuku di kompor sebelah. "Bu, tolong cek pesanan kue nastar untuk Ibu Susi," pintaku sambil menata loyang berisi onde-onde ke dalam oven. Ibuku yang sedang memotong tipis-tipis abon sapi segera mengangguk. Matanya berbinar meski lingkaran hitam di bawahnya masih jelas terlihat. "Sudah aku kemas tadi subuh, Nak." Aku tambahkan 2 toples ekstra seperti permintaan dia. Kami saling tersenyum. Sudah 3 bulan sejak kami meninggalkan rumah mewah itu, dan hidup di apartemen sempit ini dengan penghasilan dari usaha catering rumahan yang baru kami rintis. Setiap pagi dimulai sebelum fajar, dan kami jarang tidur sebelum tengah malam. Tapi entah mengapa, aku belum pernah merasa sesungguh ini dalam hidupku. Minggu-minggu pertama adalah neraka. Dengan sisa uang dari penjualan rumah, kami menyewa apartemen 1 kamar di pinggiran kota. Dapur kecil itu menjadi markas kami. Awalnya, kami hanya menerima pesanan dari beberapa tetangga dan teman lama ibuku. "Kue bolunya terlalu padat, Bu," komentar seorang pelanggan di hari pertama. "Ikan asam pedasnya kurang tajam," ujar yang lain di hari berikutnya. Setiap kritikan seperti pisau yang menikam jantungku. Tapi ibuku selalu tersenyum sabar. "Kita harus belajar, Nak. Tidak ada usaha yang langsung sukses." Dia yang dulu guru SD, sekarang rajin mencatat setiap masakan yang pernah dibuatnya dalam buku resep tua. Aku yang dulu karyawan bank, sekarang jadi sales, delivery, sekaligus akuntan untuk usaha kecil kami. Suatu sore, ketika aku sedang menata brosur-brosur promosi di meja makan, teleponku berdering. "Dinda, ini Tante Lina, teman lama ibumu." Suara di seberang sana ramah. "Aku dengar tentang kejadian dengan Ardi, dan tentang usaha cateringmu." Dadaku sesak. Apakah dia akan mengejek kami? Kebetulan aku punya acara arisan besok. Bisa pesan nasi kotak untuk 30 orang. Aku nyaris menjatuhkan telepon. Ini order besar pertama kami. Esok harinya, kami bekerja tanpa henti sejak pukul 3 pagi. Ibuku memasak dengan semangat yang belum pernah kulihat sejak sebelum pernikahanku. Saat menatanya ke dalam kotak-kotak cantik, tanganku gemetar. "Tenang, Nak," bisik ibuku sambil menyeka keringat di dahiku. "Kita bisa." Ternyata, nasi kotak kami sukses besar. Tante Lina memuji di grup arisannya, dan dalam seminggu, pesanan mulai berdatangan dari teman-temannya. Di tengah kesibukan baru kami, kabar tentang Ardi masih sampai ke telingaku. Dengar-dengar bisnis propertinya bangkrut, bisik Mbak Siti, mantan asisten kami yang sekarang sering membantu di dapur. Katanya banyak mitra yang mundur sejak kasus pengadilan itu viral.
Aku hanya mengangguk, mencoba tidak menunjukkan betapa bergetarnya tanganku. Bulan-bulan berikutnya seperti mimpi. Usaha kami berkembang pesat. Dari hanya menerima pesanan kecil-kecilan, sekarang kami sudah punya karyawan tetap 2 orang. Apartemen 1 kamar kami naik tingkat menjadi 3 kamar di lantai atas. Di suatu pagi yang cerah, ketika kami sedang sarapan bersama, ibuku dengan teh manisnya, aku dengan kopi hitam kesukaanku, tiba-tiba ibumu berkata, "Dulu waktu kau memutuskan cerai, aku takut kau akan menderita. Tapi sekarang..." Matanya berkeliling melihat apartemen kami yang sederhana tapi hangat, aku justru melihat anak perempuanku tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat. Air mataku jatuh ke dalam kopi. Tidak ada kemenangan yang lebih manis dari pengakuan ini. Di luar jendela, matahari bersinar terang, seakan menyetujui kata-kata ibuku. Kami mungkin tidak lagi punya rumah mewah atau mobil mewah seperti dulu. Tapi kami punya sesuatu yang lebih berharga. Kebahagiaan yang kami ciptakan sendiri, dengan keringat dan air mata kami sendiri. Cahaya neon klub malam itu menyilaukan mata, memantulkan bayangan Mas Ardi yang sedang duduk sendirian di bar, menatap kosong ke dalam gelas whisky yang sudah hampir habis. Bau alkohol dan parfum menyengat memenuhi udara lembab ruangan itu. Suara musik elektronik yang keras membuat kepala berdenyut-denyut. Sudah 3 bulan sejak perceraian kami, tapi setiap kali mendengar kabarnya, selalu saja tentang kehancuran yang semakin dalam. Aku mengetahui semua ini dari Rani, teman kuliah dulu yang kebetulan bekerja di bank tempat Ardi mengajukan pinjaman terakhirnya. Dia datang dengan pakaian lusuh. "Din?" bisik Rani melalui telepon suatu malam, suaranya bergetar antara iba dan jijik. Dia berteriak pada teller karena pinjamannya ditolak. Bilang semua orang di kota ini tidak tahu diri, bahwa dia adalah Ardi Wijaya, pengusaha properti ternama. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap dinding apartemen kecil kami yang sekarang sudah mulai dipenuhi foto-foto kebahagiaan baru. Dan bagaimana reaksinya ketika tahu pinjamannya ditolak? "Dia menghancurkan vas bunga di lobi," jawab Rani. "Polisi datang, tapi dia kabur sebelum ditangkap." "Dinda, aku lihat sendiri matanya. Dia seperti orang yang sudah kehilangan segalanya tapi terlalu sombong untuk mengakui." Keesokan harinya, media sosialku dibanjiri pesan dari teman-teman lama. Mereka mengirimkan tangkapan layar akun Instagram Ardi yang tiba-tiba aktif lagi setelah bulanan vakum. Aku membukanya dengan jari yang gemetar. Ada foto Ardi berdiri di depan mobil sport baru, kacamata hitam mewah menutupi matanya yang sayu. Kaptionnya, "Hidup terus berjalan. Yang hilang akan diganti dengan yang lebih baik." Yang membuatku tersentak adalah foto berikutnya. Seorang wanita muda dengan gaun ketat berwarna merah berdiri di sampingnya, tangan tergantung di bahu Ardi. Captionnya lebih menyakitkan, "Bersyukur dapat mutiara baru. Rina_Ayunda, calon istri kedua yang jauh lebih baik dari yang pertama." Perutku mual. Rina Ayunda, aku mengenalinya. Dia adalah salah satu model yang sering muncul di majalah bisnis. Terkenal karena sering berganti-ganti pacar pengusaha kaya. Ibuku yang melihat wajahku pucat segera mengambil ponsel itu. Matanya menyipit membaca unggahan Ardi. Lalu tiba-tiba ia tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir yang membuat bulu kuduku berdiri. "Lihat baik-baik, Nak," ujarnya sambil memperbesar foto itu. "Mobil itu sewaan. Aku ingat plat nomornya, pernah lewat di depan apartemen minggu lalu, bawa turis." Aku memeriksa lebih detail. Benar, di sudut foto terlihat stiker rental mobil yang sengaja tidak di-crop dengan sempurna. Malam itu, teleponku berdering lagi. Nomor tidak dikenal. "Dinda." Suara Ardi di seberang sana parau, hampir tidak bisa dikenali. Kamu lihat Instagramku?" Aku menahan napas. "Iya." "Bagaimana pendapatmu?" Suaranya tiba-tiba bersemangat, seperti anak kecil yang ingin pamer mainan baru. "Ardi," ucapku perlahan, mencoba menahan amarah. "Apa tujuanmu menelepon? Untuk menyakiti aku? Untuk membuktikan bahwa kau bisa move on lebih cepat?" Diam sejenak. Lalu tiba-tiba suaranya berubah, menjadi lebih rendah, lebih rapuh. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku baik-baik saja. Bahwa aku tidak." "Berhenti berbohong, Ardi," potongku, suaraku lebih keras dari yang kurencanakan. "Aku tahu mobil itu sewaan. Aku tahu bisnismu bangkrut.
Aku bahkan tahu kau baru saja ditolak pinjaman di bank karena kolateralmu sudah habis. Suara terisak di seberang sana membuatku terkejut. Kau bahagia melihatku seperti ini? Bisiknya. Suaranya pecah. Aku menutup mata, tiba-tiba merasa sangat lelah. Tidak, Ardi. Aku tidak bahagia. Aku hanya tidak peduli lagi. 2 minggu kemudian, ketika aku sedang belanja bahan kue di pasar swalayan, seseorang menarik lengan bajuku dari belakang. Dinda. Aku berbalik dan hampir tidak mengenalinya. Ardi berdiri di hadapanku dengan baju kemeja yang kusut, matanya merah, dan bau alkohol masih melekat meski sudah siang hari. Wajahnya yang dulu selalu tersisir rapi sekarang dipenuhi janggut pendek yang tidak terurus. Kamu baik-baik saja? Tanyaku, tidak bisa menyembunyikan kejutan. Dia menggeleng, lalu tiba-tiba air matanya mengalir. Rina meninggalkanku. Dia tahu aku sudah tidak punya uang. Keluargaku malu mengakuiku. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Di saat itulah, untuk pertama kalinya sejak perceraian kami, aku melihat Ardi bukan sebagai mantan suami yang menyebalkan, tapi sebagai manusia yang hancur oleh kesombongannya sendiri. Aku menarik napas panjang. Ardi, dengar. Kamu butuh pertolongan profesional. Bukan dariku, tapi dari... Tiba-tiba dia memelukku, tubuhnya gemetar. Aku menyesal, Dinda. Aku menyesal semuanya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Di antara rak-rak supermarket yang penuh orang itu, aku perlahan melepaskan pelukannya. Tidak, Ardi. Beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki. Tapi aku tidak ingin melihatmu hancur seperti ini. Aku merogoh dompetku, mengeluarkan kartu nama psikiater temanku. Temui dia. Tolong, untuk dirimu sendiri. Ardi menerima kartu itu dengan tangan gemetar, air matanya jatuh di atas nama yang tercetak di sana. Ketika aku berbalik pergi, aku mendengar isakannya yang terakhir. Dinda, aku benar-benar mencintaimu. Aku hanya terlalu bodoh untuk menyadarinya. Tapi langkahku tidak berhenti. Karena kadang, cinta tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang terlalu dalam. Dan terkadang, orang harus benar-benar jatuh ke dasar sebelum bisa bangkit lagi. Hujan deras mengguyur kota malam itu, butir-butir air menghantam jendela apartemenku seperti suara tembakan kecil yang tak henti-hentinya. Aku duduk di sofa dekat jendela, menatap rintik hujan yang membasahi jalanan sepi sambil memegang erat secangkir teh chamomile yang sudah setengah dingin. Telepon di tanganku masih menyala, menampilkan pesan terakhir dari adik Ardi yang membuat dadaku sesak. Kak, Ardi dirawat di RS Jiwa. Dokter bilang dia depresi berat. Dia terus meneriakkan namamu. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jari-jariku gemetar mengetuk layar, menutup pesan itu tanpa bisa membalas. Di meja sebelahku, ibuku sedang sibuk menghitung uang hasil penjualan kue hari ini, tapi aku tahu perhatiannya sepenuhnya tertuju padaku. Kau ingin menjenguknya? Tanyanya tiba-tiba, suaranya lembut tapi tegas. Aku menggeleng, menekan pelipisku yang mulai berdenyut. Tidak, Bu. Hubungan kita sudah selesai. Tapi ibuku meletakkan uang-uang itu, bangkit dan duduk di sebelahku. Tangannya yang hangat memegang pundakku. Tapi kau masih peduli. Itu yang membuatmu gelisah. Aku menutup mata, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba terasa panas. Aku benci diriku sendiri karena masih merasa kasihan padanya setelah semua yang dia lakukan. Keesokan harinya, berita di koran lokal membuatku tersedak sarapan. Pengusaha properti muda bangkrut, aset disita bank. Foto Ardi yang diambil diam-diam oleh paparazzi menunjukkan wajahnya yang pucat dan tak bercukur saat keluar dari gedung bank, dikelilingi oleh debt collector yang wajahnya sengaja diburamkan. Mbak Siti yang sekarang menjadi asisten tetap kami membawa koran itu sambil menggeleng. Dulu dia selalu bilang orang miskin tidak punya harga diri. Sekarang lihatlah. Tapi yang lebih mengejutkan adalah telepon dari pengacara Ardi siang itu. Nyonya Dinda, saya tahu ini tidak pantas, tapi keluarga Ardi memohon bantuanmu. Aku nyaris menjatuhkan telepon. Bantuan apa? Ardi mencoba bunuh diri tadi malam. Dia menelan pil tidur sambil mabuk. Sekarang diicu. Lantai seakan bergerak di bawah kakiku. Dan keluarga sudah tidak punya uang untuk biaya rumah sakit.
Asuransinya tidak mencakup percobaan bunuh diri. Aku memejamkan mata, melihat kembali wajah Ardi muda yang dulu memintaku menikah dengannya di taman kampus. Wajah yang penuh harapan dan cinta, sebelum kesuksesan dan kesombongan merusaknya. Rumah sakit itu berbau antiseptik dan keputusasaan. Aku berjalan di lorong yang terlalu terang, ditemani ibuku yang tanpa bicara menggenggam tanganku erat. Di depan kamar Icu, keluarga Ardi terlihat hancur. Ibunya langsung menangis melihatku. "Dinda, maafkan kami, maafkan Ardi." Aku tidak bisa bicara. Melalui kaca jendela, aku melihat Ardi terbaring lemah. Selang infus menancap di tangannya yang dulu selalu terlihat perkasa. Wajahnya yang dulu tampan sekarang seperti orang tua 10 tahun lebih tua dari usianya. "Apakah dia?" "Dokter bilang dia akan selamat," jawab adik Ardi dengan suara parau. "Tapi kami tidak tahu bagaimana menyelamatkannya dari dirinya sendiri." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan buku cek dari tas. Aku akan bayar biaya rumah sakitnya. Tapi ini terakhir kalinya. Ibunya Ardi ingin memelukku, tapi aku mundur selangkah. "Ini bukan untuk Ardi. Ini untuk kalian, keluarga yang dulu pernah menerimaku dengan baik." Aku tidak berniat masuk ke kamarnya. Tapi ketika aku berbalik untuk pergi, suara lemah dari dalam membuatku membeku. "Dinda." Ardi terbangun, matanya yang sayu mencoba fokus padaku melalui kaca. Tangannya yang lemah berusaha meraih. Ibuku mendorongku pelan. "Pergilah. Katakan apa yang ingin kau katakan. Untuk penutup yang lebih baik." Dengan jantung berdebar kencang, aku masuk ke kamar yang penuh bunyi mesin itu. Bau obat-obatan menyengat hidungku. Ardi mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanya air mata. "Kau datang." Aku berdiri di samping tempat tidurnya, tidak menyentuhnya. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik. Kau masih membenciku?" Aku melihat ke jendela, di mana hujan mulai turun lagi. "Tidak, Ardi. Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak bisa memaafkan apa yang kau lakukan pada ibuku. Pada kami." Dia menutup mata, air matanya membasahi bantal. "Aku gila. Aku hancurkan segalanya." "Ya, kau hancurkan," bisikku. "Tapi kau masih punya waktu untuk memperbaiki dirimu sendiri. Bukan untukku, tapi untukmu." Aku berbalik untuk pergi ketika dia tiba-tiba meraih ujung bajuku. "Dinda, tolong. Aku tidak kuat sendirian." Di saat itulah, untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat Ardi bukan sebagai mantan suami atau musuh, tapi sebagai manusia yang tersesat. "Kau tidak sendirian, Ardi," ujarku sambil melepaskan genggamannya. "Kau punya keluarga yang mencintaimu. Tapi pertama-tama, kau harus belajar mencintai diri sendiri dengan benar." Di luar rumah sakit, ibuku memelukku erat saat aku akhirnya menangis. Tangisan untuk semua kenangan indah yang harus mati, untuk cinta yang ternoda, untuk Ardi yang dulu dan Ardi yang sekarang. "Kau sudah berbuat baik, Nak," bisik ibuku. "Sekarang saatnya kita melanjutkan hidup kita." Mobil kami melewati gedung-gedung megah yang dulu menjadi kerajaan Ardi. Sekarang sebagian besar sudah berganti nama, dimiliki oleh orang lain. Kehidupan terus berjalan, dan kami pun demikian. Esok harinya, saat fajar menyingsing, aku dan ibuku sudah kembali berdiri di dapur kami yang sederhana, mencampur adonan, mengukus nasi, menyiapkan pesanan-pesanan yang membuat kami sibuk dan bahagia. Di antara aroma kayu manis dan karamel yang hangat, aku tersenyum. Ada kedamaian dalam menerima bahwa beberapa cerita harus berakhir agar cerita baru bisa dimulai. Dan di suatu tempat di luar sana, aku berharap Ardi juga suatu hari nanti bisa menemukan kedamaiannya sendiri. Pagi itu, sinar matahari musim kemarau menyengat kulitku saat aku berjalan di sepanjang jalanan kota menuju kantor bank untuk mengurus pinjaman usaha. Udara terasa kering dan berdebu, membuat kerongkonganku gatal. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna merah menyala nyaris menyerempetku saat melaju kencang di tikungan. Aku menoleh untuk melihat siapa pengemudi ugal-ugalan itu, dan jantungku berhenti berdetak sejenak. Rina Ayunda, wanita yang selama ini terpampang di Instagram Ardi sebagai mutiara barunya, itu duduk di balik kemudi dengan kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya. Di sebelahnya, seorang pria tua berjas mahal sedang mencium pipinya. Mobil itu melaju pergi sebelum sempat kuperhatikan plat nomornya.
Tapi satu hal yang pasti, itu bukan Ardi yang duduk di sampingnya. Baru saja sampai di kantor bank, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Dinda? Ini Ibu Ardi? Suara di seberang sana terdengar parau, seperti habis menangis berjam-jam. Tanganku menggenggam telepon lebih erat. Ibu, ada apa? Rina, perempuan itu. Suaranya terisak. Dia menghilang, membawa semua perhiasanku, tabungan terakhir Ardi, bahkan mobil sewaan yang belum lunas. Aku harus duduk di kursi lobi bank yang dingin itu. Bagaimana bisa? Kami baru sadar seminggu lalu. Ibu Ardi terus bercerita dengan suara bergetar. Ardi masih dirawat di RS Jiwa ketika perempuan itu menguras semua yang tersisa. Bahkan sertifikat rumah terakhir kami di Pondok Indah sudah dipalsukan tanda tangannya. Aku menutup mata, mencoba mencerna semua informasi ini. Di satu sisi, ada kepuasan kecil melihat karma bekerja dengan cepat. Tapi di sisi lain, hati kecilku masih tersayat membayangkan penderitaan keluarga yang dulu pernah menerimaku dengan baik. Malam itu, di apartemen kami yang sederhana, aku dan ibuku duduk di depan laptop kecilku, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Rina Ayunda. Lihat ini, Bu, bisikku sambil menunjuk sebuah artikel gosip online. Foto Rina di acara penggalangan dana anak yatim dengan pria yang sama yang kulihat di mobil tadi. Ibuku mengerutkan kening. Dia siapa? Setelah beberapa jam menyelidiki, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan kulakukan, kami menemukan kenyataan yang mengejutkan. Rina bukan model profesional seperti yang tertera di Instagramnya, tapi dikenal di kalangan tertentu sebagai pemburu harta yang sudah beberapa kali berpindah dari satu pengusaha ke pengusaha lain. Pria tua di mobil itu adalah Herman Wijaya, konglomerat properti yang bisnisnya 10 kali lebih besar dari puncak kejayaan Ardi. Akun Instagram Rina yang penuh kemewahan ternyata kontrak bayaran dari sebuah agensi yang khusus menciptakan ilusi kehidupan mewah. Astaga, desis ibuku. Ardi tertipu oleh ilusi yang sama seperti yang dulu dia ciptakan sendiri. 2 hari kemudian, ketika kami sedang sibuk mempersiapkan pesanan catering untuk pernikahan kecil, bel apartemen berbunyi. Aku membuka pintu dan menemukan Ardi berdiri di depan. Wajahnya pucat, matanya merah, dan pakaiannya yang dulu selalu necis sekarang terlihat lusuh. Dinda, suaranya parau. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Tangannya gemetar memegang sebuah tas koper kecil. Sepertinya satu-satunya harta yang tersisa. Ibuku yang mendengar suaranya segera muncul dari dapur. Wajahnya berubah sedih melihat keadaan Ardi. Masuklah, ujar ibuku tiba-tiba, membuatku terkejut. Bu, protesku. Ibuku menatapku dengan mata yang tenang namun tegas. Dia manusia juga. Nak, lihatlah keadaannya. Di meja makan kecil kami, Ardi duduk seperti orang yang kehilangan nyawa. Tangannya yang dulu perkasa sekarang kurus dan berbintik-bintik. Mungkin efek samping obat-obatan. Dia, Rina. Ardi memulai dengan suara hancur. Aku pikir dia mencintaiku. Tapi ternyata. Aku menyilangkan tangan. Ternyata dia hanya menginginkan uangmu. Seperti yang kau lakukan dulu. Ardi menatapku dengan mata berlinang. Aku tidak. Ya, kau melakukannya. Potongku dingin. Kau menikahiku karena aku dari keluarga sederhana yang tidak akan menuntut banyak. Kau pikir kau bisa mengendalikanku seperti kau mengendalikan semua hal dalam hidupmu. Diam yang menyakitkan mengisi ruangan. Ibuku menghela napas dan meletakkan segelas teh hangat di depan Ardi. Minumlah. Kau terlihat sangat lelah. Ardi memandangi teh itu seperti benda asing. Lalu tiba-tiba air matanya jatuh deras. Ibu, maafkan saya. Maafkan saya untuk semua. Ibuku duduk di sebelahnya, tidak memeluk, tapi juga tidak menjauh. Ardi, nak, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Tapi kau harus mengerti, beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Setelah Ardi tertidur lelap di sofa, kelelahan fisik dan mental yang tampak jelas di wajahnya, aku dan ibuku berdiskusi di dapur kecil. Kita tidak bisa menyimpannya di sini, bisikku. Ibuku mengangguk. Tapi kita juga tidak bisa mengusirnya dalam keadaan seperti ini. Akhirnya kami mencapai kompromi. 1. Ardi boleh tinggal maksimal 3 hari untuk memulihkan diri dan menghubungi keluarganya.
2. Dia harus bersedia berkonsultasi dengan psikiater, teman lamaku yang sudah kuhubungi diam-diam. 3. Tidak ada pembicaraan tentang rekonsiliasi. Ini murni bantuan kemanusiaan. Di pagi hari ketiga, ketika fajar baru saja menyingsing, aku menemukan Ardi sudah duduk di balkon kecil kami, menatap matahari terbit dengan wajah yang lebih tenang. "Dinda," ujarnya tanpa menoleh. "Aku mengerti sekarang." Aku berdiri di ambang pintu balkon, tidak terlalu dekat. "Apa yang kau mengerti?" "Dulu, aku pikir kekayaan dan kekuasaan adalah segalanya. Aku merendahkan orang seperti ibumu yang hidup sederhana. Tapi sekarang..." Dia menunjuk ke arah dapur di mana ibuku sudah mulai membuat adonan kue. "Lihatlah betapa bahagianya ibu dengan kehidupan sederhana ini." Aku tidak menjawab. Biarlah dia menyelesaikan pencerahannya sendiri. "Perempuan seperti Rina," lanjut Ardi dengan suara serak, "adalah cermin dari diriku yang dulu. Hanya tertarik pada kemewahan, tidak peduli bagaimana mendapatkannya." Dia akhirnya menoleh padaku, matanya jernih untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. "Aku tidak memintamu memaafkanku. Tapi terima kasih. Terima kasih sudah memberiku pelajaran terakhir ini." Ketika taksi yang kami pesan datang menjemputnya untuk membawanya ke klinik rehabilitasi, Ardi menunduk hormat pada ibuku, gestur yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. "Selamat tinggal, Ardi," bisikku saat pintu taksi tertutup. Mobil itu menjauh, membawa serta bab terakhir dari kisah cinta kami yang sudah lama mati. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa benar-benar bebas. 3 bulan kemudian, sebuah artikel di koran membuatku tersedak teh pagiku. Model palsu tertangkap kasus penipuan berjamaah. Foto Rina yang mengenakan rompi tahanan terpampang besar, bersama 5 wanita lain yang ternyata bagian dari sindikat penipuan berpola sama. Aku melipat koran itu perlahan, tersenyum kecil. Hidup memang mempunyai caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Sementara di dapur, ibuku sedang tertawa lepas mendengar kabar dari bank bahwa pinjaman usaha kita disetujui. Bisnis catering kami akan segera memiliki tempat resmi pertama, sebuah kafe kecil di pusat kota. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar mengerti arti kebahagiaan yang sebenarnya. Musim hujan telah tiba, dan rintik-rintik air yang jatuh di jendela kafe kecil kami menciptakan irama yang menenangkan. Aku sedang menyusun laporan keuangan di meja belakang ketika bel pintu berbunyi. Angin basah membawa aroma petricor, bau tanah yang terkena hujan, bersama dengan sosok yang tak asing lagi. Ardi. Dia berdiri di ambang pintu, mengenakan jas hujan sederhana yang jauh berbeda dari jas-jas mahal yang dulu biasa dipakainya. Rambutnya yang dulu selalu tersisir rapi sekarang dibiarkan ikal alami, dan yang paling mencolok, senyumnya yang hangat, tanpa sedikit pun kesan sombong yang dulu selalu melekat. "Dinda," sapanya pelan, suaranya lebih dalam dari yang kuingat, seolah telah melalui banyak hal sejak pertemuan terakhir kami. Tanganku membeku di atas kalkulator. Seluruh tubuhku seperti dialiri listrik, antara ingin lari dan ingin tahu. "Ardi, kau sudah keluar dari rehabilitasi?" Dia mengangguk, matanya yang jernih menatapku tanpa pretensi. "Lulus dengan predikat terbaik," candanya ringan, tapi segera serius kembali. "Aku ingin bicara, jika kau punya waktu." Kami duduk di sudut paling sunyi kafe. Di dekat jendela tempat kami bisa melihat hujan turun dengan derasnya. Aroma kopi dan kayu manis mengisi udara di antara kami. Aku tidak akan meminta maaf lagi. Mulanya, tangan melingkari cangkir teh chamomile yang dipesannya, minuman yang sama yang selalu ibuku sajikan untuknya dulu. Kata-kata sudah terlalu sering kugunakan, tapi tidak pernah kuikuti dengan perbuatan. Aku mengamatinya dengan cermat. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya memandang. Tidak lagi mengintimidasi, tidak lagi penuh tuntutan. "Lalu apa yang kau inginkan sekarang?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap datar. Dia menarik napas dalam-dalam. "Pertama, aku ingin mengembalikan ini." Dari tas sederhananya, dia mengeluarkan sebuah amplop coklat. "Uang yang kau gunakan untuk biaya rumah sakitku dulu, plus bunga." Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Jumlahnya tidak hanya tepat, tapi lebih banyak dari yang kubayarkan dulu. "Ini terlalu..." "Kedua," potongnya, "aku ingin menawarkan kerja sama bisnis." Aku nyaris tersedak. "Apa?" Dia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya.
Selama direhabilitasi, aku belajar banyak hal, termasuk memasak. Matanya berbinar antusias, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku tahu kafe ini sedang merencanakan menu baru. Dan kebetulan, resep kue lapis ibuku terkenal enak. Aku membalik-balik dokumen itu, rencana bisnis yang sangat matang, lengkap dengan analisis pasar dan proyeksi keuangan. Yang paling mengejutkan, di bagian modal awal, tertulis jumlah yang cukup besar, dengan catatan kecil, dana pribadi Ardi, bukan pinjaman. Bagaimana kau bisa? 2 tahun terakhir aku bekerja serabutan. Jelasnya, matanya jujur. Mulai dari tukang kebun, sopir, sampai asisten koki. Uang ini kutabung sedikit demi sedikit. Aku menutup dokumen itu perlahan, mencoba mencerna semua informasi ini. Ardi yang dulu, yang menolak menyentuh piring kotor, sekarang mau bekerja sebagai asisten koki? Kenapa kau ingin bekerja sama dengan kami? Tanyaku penuh curiga. Dia menatap tangannya yang sekarang kasar dan berbintik-bintik bekas luka bakar minyak. Karena di tengah kehancuranku, hanya kau dan ibumu yang masih memperlakukan aku sebagai manusia. Hujan semakin deras di luar, menciptakan suara gemuruh yang nyaman. Aku memandangi Ardi yang sekarang duduk dengan postur lebih rendah, tidak lagi menyembulkan dada dengan kesombongan. Aku tidak bisa memberi jawaban sekarang. Akhirnya kuucapkan. Dia mengangguk paham. Aku mengerti. Ini nomor telepon baruku. Dia mengeluarkan kartu nama sederhana. Hanya bertuliskan nama dan nomornya, tanpa gelar mentereng. Tidak seperti dulu yang selalu berganti-ganti nomor setiap bulan. Tambahnya dengan senyum kecil. Saat dia berdiri untuk pergi, tiba-tiba ibuku muncul dari dapur dengan nampan berisi kue lapis legit. Ardi, sapa ibuku hangat. Kau harus mencoba kue buatanku yang baru. Aku terkejut melihat ibuku begitu ramah. Tapi yang lebih mengejutkan, Ardi langsung berlutut di depan ibuku, air mata mengalir deras. Ibu, terima kasih masih mau menerimaku. Ibuku meletakkan nampan itu, lalu dengan lembut membimbing Ardi berdiri. Nak, ibu sudah lama memaafkanmu. Tapi ingat, maaf bukan berarti lupa. Saat Ardi hendak pergi, dia menoleh sekali lagi padaku. Oh ya, hampir lupa. Dari sakunya, dia mengeluarkan kunci kecil. Ini kunci safe deposit box di bank sentral. Berisi semua perhiasan ibuku yang berhasil kuselamatkan dari Rina. Aku ingin ibuku yang menjualnya untuk biaya pengobatanku. Tapi dia menolak. Katanya, itu untuk Dinda jika dia mau menerimanya. Aku menggigit bibirku sampai sakit. Perhiasan keluarga yang dulu selalu dibanggakan mertuaku. Sekarang ditawarkan kembali padaku? Kau tidak perlu menjawab sekarang. Ujarnya lagi sebelum melangkah keluar, menghilang dalam rintik hujan yang semakin deras. Ibuku berdiri di sampingku, kedua tangannya yang hangat memegang pundakku. Dia sudah berubah. Nak? Aku menatap dokumen bisnis yang ditinggalkan Ardi, lalu kunci kecil di tanganku. Tapi apakah perubahan itu cukup untuk menebus semua yang sudah terjadi? Ibuku hanya tersenyum bijak. Kau tidak harus menerimanya kembali sebagai suami, Nak. Tapi sebagai manusia yang sudah belajar dari kesalahannya, mungkin bisa. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan udara segar dan langit yang lebih cerah. Seperti kehidupan kami, setelah badai, selalu ada kemungkinan untuk cahaya baru. Minggu pagi itu, sinar matahari musim kemarau menyapu lantai kayu kafe kami dengan pola-pola cahaya yang hangat. Aku berdiri di belakang meja kasir, menyusun ulang display kue-kue terbaru kami sambil sesekali melirik dokumen kerjasama bisnis dari Ardi yang masih terbuka di meja kecil dekat jendela. Sudah 3 hari sejak kedatangannya yang tak terduga, dan pikiranku masih berputar-putar mempertimbangkan segala kemungkinan. Bel pintu berbunyi lagi, tapi kali ini yang masuk adalah rombongan besar. Keluarga Ardi yang dulu begitu sombong, sekarang berdiri di depan kafe kami dengan wajah-wajah penuh ketidakpastian. Ada ibunya Ardi dengan rambut yang sudah lebih banyak uban, adik perempuannya yang dulu pernah membelaku di pengadilan, bahkan beberapa sepupu yang dulu sering menghina ibuku. Yang paling mengejutkan, Ardi berada di depan mereka semua, mengenakan kemeja lengan pendek sederhana yang tak pernah kulihat di lemari pakaian mewahnya dulu. Kami datang tanpa pemberitahuan, ucap Ardi dengan suara yang jelas namun rendah hati. Karena permintaan maaf sejati harus dilakukan secara langsung.
Ibuku yang sedang menyusun piring di belakangku langsung mendekat. Tangannya yang keriput memegang pundakku erat. Aku bisa merasakan getaran kecil di jarinya, campuran antara kejutan dan kekhawatiran. Tanpa diduga, Ardi tiba-tiba berlutut di lantai kafe kami yang bersih, membuat beberapa pelanggan lain terkesiap. "Dinda, Ibu." Suaranya bergetar tapi jelas terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Aku berdiri di sini bukan sebagai Ardi yang dulu yang kalian kenal, tapi sebagai manusia yang sudah menyadari semua kesalahannya. Dia menunduk dalam-dalam, dahinya hampir menyentuh lantai. Aku memohon maaf atas semua penghinaan, semua perlakuan buruk, semua air mata yang pernah aku sebabkan. Ibunya Ardi yang berdiri di belakang mulai menangis terseduh-seduh. "Kami juga minta maaf," ujarnya sambil memegang tangan adik Ardi. "Kami sebagai keluarga seharusnya bisa mengingatkannya lebih awal." Aku berdiri membeku, melihat pemandangan yang tak pernah kubayangkan bisa terjadi ini. Ardi, pria yang dulu begitu bangga akan status dan gengsinya, sekarang berlutut di depan umum, mengakui semua kesalahannya tanpa sedikit pun alasan. Ardi bangkit perlahan, lalu menganggukkan kepala pada keluarganya. Adik perempuannya maju membawa sebuah kotak kayu besar. "Ini," ujar Ardi sambil membuka kotak itu dengan hati-hati, "adalah koleksi resep keluarga kami yang turun-temurun." Di dalamnya terlihat tumpukan kertas-kertas tua yang sudah menguning, beberapa bahkan tampak seperti dokumen antik. Selama direhabilitasi, aku menyadari satu-satunya warisan berharga dari leluhurku bukanlah harta atau nama besar, tapi pengetahuan ini. Dia mengulurkan kotak itu ke arah ibuku. "Ibu, aku tahu resep kue lapis Ibu sudah terkenal enak. Tapi mungkin Ibu bisa mempertimbangkan untuk mencoba beberapa variasi dari resep keluarga kami." Ibuku menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Saat membuka halaman pertama, matanya langsung berbinar. Ini resep kue lapis Betawi asli tahun 1920. Ardi tersenyum kecil. "Kakek buyutku adalah pedagang rempah yang sering berlayar ke Betawi. Resep itu didapatkannya langsung dari seorang ahli masak di pelabuhan Sunda Kelapa." Aku masih belum bisa bicara, tapi kakiku akhirnya bergerak mendekati Ardi. "Kenapa sekarang?" tanyaku pelan, hanya untuknya sendiri. "Kenapa baru sekarang kau melakukan semua ini?" Matanya yang jernih memandangku dalam-dalam. "Karena butuh kehilangan segalanya untuk menyadari apa yang benar-benar berharga." Dia tidak mencoba menyentuhku, tidak memohon belas kasihan. Hanya berdiri di hadapanku dengan segala kerendahan hatinya yang baru. Adik Ardi tiba-tiba maju ke depan dan memelukku erat. "Kakak, kami benar-benar berubah. Lihatlah." Dia menunjukkan foto di teleponnya. Gambar Ardi sedang memasak di dapur umum untuk tunawisma. Dia mulai melakukan ini sejak keluar dari rehabilitasi. Tanpa pamer di media sosial, tanpa ingin diketahui orang. Seluruh keluarga kemudian duduk bersama di meja besar kafe, menikmati hidangan yang disiapkan ibuku. Suasana yang dulu penuh ketegangan sekarang berubah menjadi kehangatan yang tak kusangka bisa terjadi. Ardi duduk di ujung meja, sesekali menjelaskan asal-usul beberapa resep kuno keluarganya. Cara bicaranya yang dulu selalu penuh kesombongan sekarang berubah menjadi kisah-kisah menarik penuh makna. Saat semua orang sibuk bercengkerama, dia mendekatiku pelan. "Aku tidak berharap apapun darimu, Dinda," bisiknya. "Tapi aku ingin kau tahu, perubahan ini nyata, dan akan kujaga seumur hidupku." Aku melihat ke arah ibuku yang sedang asyik berdiskusi tentang resep dengan Ibu Ardi. Melihat senyum lebar di wajahnya yang dulu seringkali murung di rumah mewah kami. "Kafe kami buka pukul 7 besok pagi," ujarku akhirnya. "Kalau kau serius dengan tawaran kerja sama bisnis itu, datanglah tepat waktu." Ardi tersenyum. Bukan senyum kemenangan seperti dulu, tapi senyum syukur yang sederhana. "Aku akan datang lebih awal." Malam itu, setelah semua orang pergi, aku dan ibuku duduk di teras kecil belakang kafe, menikmati teh hangat di bawah langit berbintang. "Manusia bisa berubah, Nak," ujar ibuku tiba-tiba, matanya menatap rembulan. "Tapi memberi kesempatan kedua bukan berarti melupakan semua luka." Aku mengangguk pelan. "Aku tahu, Bu. Aku hanya ingin melihat sejauh apa perubahan itu." Ibuku memegang tanganku erat.
Kau bijaksana. Lebih bijaksana dari ibumu di usiamu. Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang, mengingatkanku pada satu hal. Bahwa pengampunan adalah hak setiap manusia yang menyesal, tapi membangun kembali kepercayaan adalah proses yang membutuhkan waktu. Dan untuk pertama kalinya dalam hubungan kami yang penuh liku ini, aku bersedia memberi waktu itu, tidak sebagai istri, tapi sebagai mitra bisnis yang mungkin suatu hari nanti bisa menjadi teman sejati. Pukul 6.30 pagi, fajar baru saja merekah ketika aku tiba di kafe dengan langkah gugup. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan sepi, dan udara pagi yang dingin membuatku menarik napas dalam-dalam. Aku membuka pintu belakang dengan kunci yang gemetar di tanganku, mempertanyakan keputusanku untuk memberikan kesempatan ini pada Ardi. Tapi begitu lampu dapur menyala, aku terkejut. Ardi sudah berada di sana, berdiri di depan kompor dengan apron sederhana, tangannya lincah mengaduk adonan di wajan. Aroma kayu manis dan vanili memenuhi ruangan. "Kau sudah di sini sejak kapan?" tanyaku, meletakkan tas dengan kaku. Dia menoleh, wajahnya bersinar oleh keringat dan pancaran api kompor. "Sejak jam 4, jawabnya sambil menyeka dahinya dengan lengan. "Aku ingin mencoba resep turun-temurun keluargaku, kue lapis legit dengan sedikit modifikasi." Aku mendekat, melihat tumpukan kue yang sudah jadi di atas meja marmer. Warnanya coklat keemasan sempurna. Lapisannya rapi sekali. Kusadari resep ini mirip dengan yang biasa ibu buat. Lanjut Ardi dengan suara rendah. Tapi ada sedikit perbedaan di rempah-rempahnya. Aku berharap ibu mau mencicipi dan memberi masukan. Ibuku datang setengah jam kemudian, terkejut melihat Ardi sudah bersiap di dapur. Aku menyaksikan dari jauh saat Ardi dengan rendah hati mempersilakan ibuku mencicipi kuenya. Ibuku mengambil sesuap kecil, mengunyah perlahan. Matanya terpejam, seolah mencoba menangkap setiap rasa. "Enak," akhirnya dia berkata. "Tapi..." Ardi langsung bersiap dengan pensil dan kertas. "Apa yang kurang, Bu?" "Garam," jawab ibuku. "Resepku selalu pakai sedikit garam laut, untuk menguatkan rasa manisnya." Ardi segera mencatat, wajahnya berseri-seri seperti murid yang mendapat pelajaran berharga. "Aku akan coba lagi besok pagi." Aku memicingkan mata, mencoba memahami perubahan drastis ini. Ardi yang dulu selalu meremehkan masakan ibuku, sekarang dengan tulus meminta pendapatnya. Siang itu, saat kafe mulai ramai, seorang pelanggan tua tiba-tiba berteriak dari meja dekat jendela. "Pelayan, kemarilah." Ardi yang sedang membersihkan meja segera menghampiri. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pelanggan itu, seorang pria berjas mahal yang sering datang, menyentak piring di hadapannya. "Kue lapis ini terlalu manis. Tidak seperti biasanya." Seluruh kafe menjadi hening. Aku bergegas mendekat, tapi Ardi sudah lebih dulu membungkuk hormat. "Saya minta maaf, Pak. Saya yang membuat kue itu pagi ini. Saya masih belajar. Biar saya ganti dengan yang baru, dan tidak akan kami kenakan biaya." Pelanggan itu terkejut, tidak menyangka mendapat respon seperti itu. Kau baru di sini?" Ardi mengangguk. "Ya, Pak. Saya magang belajar dari pemilik kafe." Aku melihat bagaimana tangan Ardi menggenggam erat handuk kecil di pinggangnya, tanda bahwa dia berusaha keras menahan egonya. Tapi tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya penyesalan tulus. Saat istirahat sore, aku menemukan Ardi duduk sendirian di bangku belakang kafe, kepalanya tertunduk. "Tadi kau baik sekali pada pelanggan itu," kataku, duduk di sampingnya. Dia mengangkat bahu. "Dia benar. Aku memang membuat kue itu terlalu manis." Ardi yang ku kenal dulu akan menyuruhnya keluar dari kafe. Dia tertawa getir. Ardi yang dulu adalah orang bodoh. Matanya menatap jauh ke depan. Aku mulai mengerti sekarang. Rendah hati bukan berarti lemah. Mengakui kesalahan justru membutuhkan keberanian lebih besar. Angin sore berhembus pelan,
membawa aroma bunga melati dari kebun tetangga. Aku melihat tangannya yang sekarang kasar dan berbintik-bintik bekas minyak panas. Tangan yang dulu selalu sempurna dengan kuku terawat. "Kenapa kau benar-benar berubah, Ardi?" tanyaku pelan. Dia menatap telapak tangannya sendiri. "Karena di saat paling hancur, ketika semua orang meninggalkanku, termasuk Rina yang kupercayai, kau dan ibumu justru memberiku secangkir teh hangat. Minggu-minggu berikutnya menjadi ujian berkelanjutan bagi kami semua. Ardi datang tepat waktu setiap pagi, bekerja tanpa mengeluh, dan, yang paling mengejutkan, mulai membantu membersihkan kafe setelah jam tutup. Suatu malam, saat kami sedang menghitung pendapatan harian, tiba-tiba dia mengeluarkan selembar cek dari saku apronnya. 'Ini untuk bahan baku bulan depan,' ujarnya, menyerahkan cek dengan nominal yang cukup besar. Aku terkejut. 'Ini dari mana?' 'Dari menjual jam tangan koleksiku yang terakhir,' jawabnya sederhana. Aku sadar benda-benda mewah itu tidak berarti apa-apa dibandingkan kerja nyata. Ibuku yang mendengar itu langsung berlinang air mata. "Nak, kau tidak harus." "Tapi aku ingin, Bu," potong Ardi lembut. "Ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi investasi untuk masa depan kita." Kata "kita" itu menggantung di udara, penuh dengan makna dan kemungkinan yang belum terdefinisikan. Di penghujung bulan, ketika kafe kami mendapat penghargaan kecil dari komunitas bisnis lokal, Ardi berdiri di belakang, menolak untuk difoto bersama. "Ini prestasi kalian," bisiknya padaku. "Aku hanya membantu." Tapi ibuku menariknya paksa ke depan. "Kau bagian dari keluarga kami sekarang, Nak." Ardi terlihat seperti ingin menangis saat kamera mengklik. Dan di detik itu, aku menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Aku tidak lagi melihatnya sebagai mantan suami yang menyebalkan, tapi sebagai manusia baru yang sedang berjuang menjadi versi terbaik dari dirinya. Malam itu, sebelum pulang, Ardi memberiku sebuah buku catatan kecil. "Ini semua resep turun-temurun keluargaku yang sudah kuterjemahkan dan kusempurnakan dengan masukan ibumu," ujarnya. "Aku ingin kau yang menyimpannya." Aku membuka halaman pertama, dan menemukan tulisan tangannya yang rapi. "Untuk Dinda tercinta. Terima kasih telah mengajariku arti kerendahan hati yang sesungguhnya. Aku tidak berharap apapun, kecuali bisa terus belajar darimu." Dan di sudut kecil hatiku yang masih tersembunyi, sesuatu yang lama terpendam mulai bangkit kembali. Bukan cinta lama, tapi benih baru dari sebuah penghargaan yang lebih dalam. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan pohon jati depan kafe ketika aku menyusun kontrak kerja di meja kayu tua kami. Kertas-kertas itu terasa berat di tanganku, bukan karena fisiknya, tapi karena beban keputusan yang harus kuambil. Ardi duduk di seberangku, tangannya yang dulu halus kini penuh bekas luka kecil dari pisau dapur dan minyak panas, mencengkram erat secangkir kopi hitam. "Ini syarat-syaratnya," ujarku, menyerahkan dokumen itu padanya. Suaraku sengaja kubuat datar, profesional. 1. Masa percobaan 3 bulan. Dia akan bekerja sebagai asisten koki, belajar langsung dari ibuku. 2. Gaji standar pegawai baru, jauh di bawah standar hidup lamanya. 3. Tidak ada hubungan di luar pekerjaan, kami tetap akan menjaga hubungan profesional. Ardi membaca setiap poin dengan teliti. Wajahnya tenang meski aku tahu isi kontrak ini bisa menyakiti harga dirinya yang dulu. Saat sampai di halaman terakhir, dia mengangguk, lalu mengambil pena dari saku bajunya. Pena sederhana berbahan plastik, bukan pulpen mewah bermerek seperti dulu. "Ada satu hal yang ingin ku minta," ujarnya tiba-tiba sebelum menandatangani. Aku menegangkan bahu. "Apa?" 2 hari libur setiap minggu untuk mengajar kelas memasak anak-anak jalanan di panti asuhan Bina Sejahtera. Matanya jernih, tanpa sedikit pun niat pamer. Aku sudah berkomitmen sejak sebulan lalu. Perutku berdegup kencang. Ini Ardi yang sama yang dulu marah saat aku menyumbang ke panti asuhan karena uang kita bisa dipakai untuk hal lebih berguna? "Kau serius?"
Dia mengeluarkan telepon genggamnya yang sudah usang, menunjukkan foto-foto dirinya dikelilingi anak-anak dengan celemek kecil. Semua tersenyum lebar. Mereka mengajariku lebih banyak tentang kebahagiaan sejati daripada seluruh hartaku dulu. Aku menatap dokumen di hadapanku, tiba-tiba merasa kontrak ini terlalu kaku untuk perubahan sebesar yang sudah dilakukannya. Baik, akhirnya kukatakan. Tapi aku akan datang suatu hari untuk melihat sendiri. Senin pagi, Ardi tiba lebih awal lagi. Aku menemukannya sedang membersihkan kulkas besar di dapur, pekerjaan yang bahkan aku dan ibuku sering tunda karena melelahkan. Kau tidak harus melakukan itu, ujarku, melihat keringat mengalir di pelipisnya. Dia tersenyum sambil menyeka tangan di apron. Tapi ini bagian dari pekerjaan, bukan? Sepanjang hari, aku mengamatinya dengan seksama. Cara dia melipat serbet dengan teliti, membersihkan meja sehabis pelanggan tanpa disuruh. Bahkan menawarkan diri membuang sampah padahal hujan mulai deras di luar. Yang paling mengejutkan adalah saat jam sibuk siang hari. Seorang pelanggan wanita muda tiba-tiba marah karena pesanannya tertukar. "Pelayan, kemarilah!" teriaknya, wajah merah padam. Ardi segera menghampiri dengan kepala sedikit menunduk. "Ada yang bisa saya bantu, Nyonya?" "Kalian ceroboh sekali. Aku alergi kacang tapi ini ada taburan kacang di saladku." Aku bergegas mendekat, tapi Ardi sudah mengambil tindakan. "Kami sangat menyesal," ujarnya sambil segera mengambil piring itu. "Saya akan buatkan yang baru dengan bahan yang sudah kami cek betul. Dan sebagai permintaan maaf, makan siang Nyonya hari ini gratis." Pelanggan itu terkejut, kemarahannya langsung reda. "Kau sangat baik." "Tidak, ini tanggung jawab kami," jawab Ardi dengan tulus sebelum berbalik ke dapur. Aku berdiri terpaku. Dulu, Ardi akan menyalahkan staf lain atau bahkan membentak pelanggan yang dianggapnya rewel. Di akhir minggu pertama, sekelompok anak-anak dari panti asuhan datang dengan 2 pengasuh. Aku baru hendak menyambut, tapi tiba-tiba mereka semua berseru gembira. "Pak Ardi!" Ardi yang sedang memotong sayur di dapur langsung keluar. Wajahnya berseri. Nak, kalian datang." Aku menyaksikan dengan mulut terbuka saat anak-anak itu memeluknya erat, seolah mereka adalah keluarga. Salah satu gadis kecil mengeluarkan gambar crayon. "Ini untuk Pak Ardi. Gambar kue lapis yang kemarin diajarkan." Ardi menerimanya seolah itu hadiah termahal di dunia. "Akan kupajang di dinding kamarku," janjinya dengan suara serak. Salah satu pengasuh mendekatiku. "Kami tidak percaya saat pertama kali Pak Ardi datang ke panti. Tapi sekarang, dia seperti ayah bagi anak-anak ini. Bahkan mengumpulkan uang sendiri untuk membeli bahan mengajar." Aku menatap Ardi yang sedang berlutut mendengarkan cerita salah satu anak dengan penuh perhatian. Di matanya ada cahaya yang tidak pernah kulihat selama pernikahan kami. Malam itu, setelah semua pulang, aku menemukan Ardi masih berada di dapur, asyik mencatat sesuatu di buku kecilnya. "Apa yang kau tulis?" tanyaku penasaran. Dia menutup buku itu dengan cepat. Tapi tidak cukup cepat sebelum kulihat sketsa-sketsa kue dengan catatan detail di setiap halaman. Resep-resep baru yang kubayangkan. Aku berharap suatu hari bisa membuat kue spesial untuk kafe ini. Aku duduk di depannya, tiba-tiba penasaran dengan perubahan drastis ini. "Apa yang benar-benar membuatmu berubah, Ardi?" Dia menghela napas panjang, memandang tangannya yang sekarang kasar. "Ketika kau dan ibumu memberiku teh hangat di hari terburukku, aku baru mengerti, kebaikan sederhana itu lebih berharga dari semua kemewahan di dunia." Matanya yang jernih menatapku. "Aku tidak berharap kau memaafkanku, Dinda. Tapi beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi manusia yang lebih baik." Di keheningan dapur yang hanya diterangi lampu kecil itu, aku melihat bayangan Ardi yang dulu dan sekarang. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa perubahan ini nyata. "Besok," ujarku tiba-tiba,
Ibuku akan mengajariku resep rahasia kue lapisnya. Kau ingin ikut belajar? Wajah Ardi berubah cerah seperti anak kecil diberi hadiah. Aku boleh. Jam 5 pagi. Jangan terlambat. Dan ketika aku melihat senyum tulusnya yang melebar, sesuatu di dadaku berdesir pelan. Seperti benih harapan yang mulai tumbuh setelah musim dingin yang panjang. Hujan turun deras di malam itu, membasahi jalanan kota dan menciptakan genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan seperti kaca pecah. Aku duduk di belakang meja kasir kafe yang sepi, menghitung penghasilan hari ini sambil sesekali melirik Ardi yang sedang membersihkan dapur dengan tekun. 3 bulan sudah berlalu sejak dia resmi menjadi bagian dari tim kami, dan perubahan dalam dirinya masih terus membuatku terkejut. Tiba-tiba, bel pintu depan berbunyi keras. Seorang wanita dengan payung hitam berdiri di ambang pintu, gaun merahnya yang mewah basah kuyup di bagian ujung. Rina Ayunda. Wajah Ardi yang semula tenang langsung berubah pucat saat melihatnya. Tangannya yang sedang memegang lap bersih berhenti di udara, seperti patung yang terkena mantra. Ardi, sayang. Rina melangkah masuk dengan senyum manis yang dulu bisa melelehkan hati siapapun. Akhirnya kutemukan kau. Aku segera berdiri, bersiap menghadapi situasi yang tidak pernah kuinginkan. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaanku. Ardi menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan membersihkan meja seolah Rina tidak ada di sana. Kafe sudah tutup, ujarnya datar. Rina tertawa kecil, mendekatinya dengan langkah genit. Oh Komeon, jangan masih marah. Aku datang untuk meminta maaf. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan Ardi, tapi dia menghindar. Aku tidak marah, kata Ardi, sekarang menatap langsung ke matanya. Aku hanya tidak tertarik. Wajah Rina berubah. Kau pikir kau bisa hidup seperti ini? Ejeknya, melirik sekeliling kafe sederhana kami. Jadi pelayan di tempat sempit ini? Kau dulu pengusaha besar. Ardi meletakkan lap di meja, berdiri tegak. Aku lebih bahagia sekarang. Rina tidak menyerah. Aku punya kabar baik, bisiknya penuh bujukan. Herman memberiku akses ke semua rekeningnya. Kita bisa mulai lagi, lebih besar dari sebelumnya. Aku menahan napas, menunggu reaksi Ardi. Ini adalah ujian terberat, godaan untuk kembali ke kehidupan mewahnya, dengan wanita yang dulu sangat dia percayai. Tapi Ardi hanya tersenyum kecil. Dulu, aku akan jatuh lagi untuk tawaran seperti itu, ujarnya pelan. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, dan cinta sejati tidak akan pernah memintamu mengorbankan harga diri. Dia berbalik ke arahku, matanya berbinar dengan keyakinan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku sudah menemukan tempat yang tepat untukku, dan orang-orang yang benar-benar peduli. Rina tertawa sinis. Kau sudah jadi orang lemah. Tidak, bantahku tiba-tiba, maju ke depan. Dia justru menjadi orang terkuat yang aku kenal, berani mengakui kesalahan dan berubah menjadi lebih baik. Rina memandangi kami bergantian, lalu dengan gerakan dramatis mengambil tas mewahnya. Kalian pantas satu sama lain. Hidup miskin dan menyedihkan. Saat pintu kafe tertutup dengan keras di belakangnya, udara di dalam terasa lebih ringan. Ardi berdiri diam beberapa saat, lalu menarik napas panjang. Maafkan aku, bisiknya. Aku mendekat, tanpa sadar memegang tangannya yang dingin. Untuk apa? Kau baru saja membuktikan bahwa perubahanmu nyata. Matahari pagi menyinari papan nama baru di depan kafe kami yang sudah diperluas. Dindah Ardia's Kitchen, Home Made with Love. Di dalam, suara tawa anak-anak dari panti asuhan memenuhi ruangan. Mereka sedang mengikuti kelas memasak gratis mingguan yang kami adakan. Ardi, dengan celemek bertuliskan, Chef Ardi, dengan sabar mengajari mereka menggulung adonan. Sementara ibuku dan ibu Ardi duduk di sudut, asyik bertukar resep sambil sesekali tersenyum melihat keriuhan ini. Aku berdiri di belakang kasir,
Memandangi keluarga kecil kami yang tidak konvensional ini. Ardi menangkap pandanganku dan mengirimkan senyum khusus. Senyum yang hanya untukku. Sebelum kembali fokus pada anak-anak. Dia tidak pernah memintaku untuk kembali. Tidak pernah memaksa maafnya diterima. Tapi melalui setiap tindakan, setiap pilihan, setiap pagi di mana dia datang lebih awal dan pulang lebih akhir, dia membuktikan bahwa manusia bisa berubah. Dan ketika salah satu anak asuhnya berlari memberiku kue berbentuk hati yang tidak sempurna, untuk Tante Dinda yang cantik, aku menyadari sesuatu yang mungkin sudah lama ku ketahui di hati kecilku. Kadang, cinta kedua tidak tentang menemukan orang baru, tapi tentang menemukan versi terbaik dari seseorang yang sudah ada dalam hidupmu.